Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Segala puji dan puja kebanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang untuk kita syukuri. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Hunian Jakarta. Baik, ada kajian yang merupakan berkah rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun situasi udara hujan ya saat ini, kita berdoa pada Allah, Allahumma sholli ala nabiyan, semoga hujan memberikan rahmat, manfaat bagi kita semua. Kita tetap terus ya melanjutkan kajian Islam kita pada kesempatan hari ini. Tema kita yang kita ambil adalah jawaban Al-Quran terhadap keluhan manusia. Setiap manusia pasti punya masalah, punya ujian, punya kesedihan, punya kesempitan. Manusia tidak tidak terlepas dari keluhan ya, dari permasalahan-permasalahan. Nah, ini kita akan bahas pada kesempatan ini ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat cinta dari Allah ya, ayat Al-Quran yang menjawab segala keluhan manusia. Nah, misalnya yang pertama kita lihat dalam surah Al-Ankabut ayat 2-3. Ketika kamu atau manusia mempertanyakan mengapa aku diuji, maka Al-Quran menjawab dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi ketika kita mengeluh pada Allah, bertanya kepada Allah, kenapa aku diuji? Kenapa? Karena kita orang beriman. Orang beriman itu tidak terlepas dari ujian. Tadi ya, saya sebutkan tadi dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3. Karena sesungguhnya ujian itu adalah cara cinta Allah agar kita sering berdekat dengan Allah, agar kita datang kepada Allah, agar kita meminta kepada Allah. Kemudian ketika kita ada masalah, ada ujian, ya kemudian kita mengeluh. Ketika kamu bertanya, ketika manusia bertanya, mengapa Allah ngasih ujian seberat ini? Jawaban Al-Quran ini kita buka dalam surat Al-Baqarah 286. La yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi ujian-ujian yang kita dapatkan, ujian yang kita rasakan, ujian yang kita hadapi, yang kita alami itu sesuai dengan kadar keimanan kita, dan Allah yakin kita bisa menjalaninya, melewatinya. Ya, tadi berapa banyak ya usia kita yang sudah kita lewati. Ya, umur saya sudah 55 tahun. Banyak sekali masalah-masalah yang sudah Allah selesaikan. Dari usia sampai 50, 51, 52, 53, Masya Allah sampai sekarang 55. Berapa banyak permasalahan-permasalahan sudah diselesaikan oleh Allah. Dan kita yakin ketika kita bertanya kenapa seberat ini ujian, kita yakin Allah memberikan ujian semampu kita sesuai dengan untuk kemampuan kita, dan insya Allah kita akan bisa menjalannya karena kita ada Allah. Sama kita ada Allah itu akan baik-baik saja insya Allah. Kemudian yang ketiga, jika kamu bertanya kenapa aku tidak mendapatkan apa yang aku idam-idamkan, aku ingin ini, aku ingin hidup senang, aku ingin pasangan yang baik, aku ingin anak yang baik-baik semua, yang ada masalah, aku ingin harta yang melimpah, maka Al-Quran menjawab, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu tidak menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kita harus berprasangka baik dengan Allah. Bisa jadi apa yang kita idamkan itu tidak baik. Bisa jadi yang kita senang ya itu tidak baik. Bisa jadi apa yang kita benci, yang kita senang itu jadi hal yang baik. Kita ada ujian di anak, ada ujian di keluarga, ada ujian ekonomi, ya mungkin bisa jadi baik. Ujian di keluarga atau ekonomi atau pasangan atau apa, karena kita menjadi orang yang sabar, orang yang tetap meminta pertolongan pada Allah. Tapi kadang-kadang kalau kita ya dikasih kenikmatan terus,
takutnya khawatirnya kalau kita lupa, ya takutnya kita tidak bersyukur. Jadi tadi surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Yang keempat, ya ayat Quran. Jika kamu bertanya mengapa aku prestasi, maka Al-Quran menjawab. Ya, surah Al-Imran ayat 139. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ya, jadi kalau kita orang beriman itu paling tinggi derajatnya. Kenapa dikatakan paling tinggi derajatnya? Ya, karena kita ada Allah. Ketika ada ujian-ujian itu kita tidak terlalu lemah dan bersedih hati. Karena apa? Karena kita yakin ini akan selesai, akan dibantu Allah. Jangan fokus dengan masalahnya, fokus solusinya, fokus minta pertolongan Allah, fokus minta jalan keluar sama Allah, fokus perbanyak ibadah, fokus perbanyak ya mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kemudian kita juga misalnya ya, kalau kita, jika kamu bertanya yang kelima nih, jika kamu bertanya bagaimana aku harus menghadapi masalah ini ya Allah, kita ada ujian, ada masalah karena kita keluhan kita banyak, maka Al-Quran pun menjawab. Dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya salat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 45. Jadi kalau kita tanya ya Allah bagaimana aku harus menghadapi ini ya Allah, ujian ini ya, keluhan kita tadi, masalah kita tadi, kembali kepada Allah. Dengan apa? Dengan tadi kata Allah dalam surah Al-Baqarah 45, dengan salat dan sabar. Minta tolong kepada Allah. Dengan jalan apa? Jalan sabar dan salat. Sabar buat kita tenang, buat kita merasa yakin akan pertolongan Allah. Salat membuat kita terus menekan diri kepada Allah. Kita mengadukan, menghambakan diri kepada Allah. Kita terus ya memperbaiki salat kita agar salat kita khusyuk. Insyaallah dengan salat khusyuk, dengan sabar dan salat kita tidak sendiri menghadapi masalah karena kita ada Allah. Lagi kalau kita ada bertanya juga nih pada Allah atau pada ya Quran, apa yang aku dapat dari semuanya ini? Maka Al-Quran menjawab, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang mukmin diri harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Ya, surah Taubah ayat 111. Masya Allah ya, surga adalah idaman kita semua. Dengan surga kita bisa memberikan kenikmatan di akhirat nanti, berkumpul dengan keluarga kita. Yang paling rezeki yang paling tinggi adalah ketika di dalam surga kita bisa bertemu dengan Allah. Jadi ya kalau kita misalnya bersabar dengan ujian kita, ya kemudian apa yang kita dapat? Allah mengatakan dalam surah Taubah 111 ya, Allah akan membeli orang mukmin itu harta mereka dengan apa? Ya, diri mereka surga. Masya Allah, bersabarlah. Kehidupan dunia ya bukanlah kehidupan yang abadi dan kekal. Ini hanya sebentar tinggal, bukan tempat tinggal. Tempat tinggal kita insya Allah nanti di surga bersama-sama, bersama dengan orang yang kita cintai, keluarga kita, pasangan kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, dan banyak lagi ya orang-orang sekitar kita yang sama-sama kita ingin masuk surga karena Allah meridai dan memberkahi kita dan karena rahmat Allah. Nah, jika kita bertanya lagi, kenapa kepada siapa aku harus berharap? Semuanya meninggalkan aku ketika aku ada masalah, ada ujian. Maka Al-Quran menjawab, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain darinya. Hanya kepadanya lah aku bertawakal. Surah At-Taubah 129. Jadi para pemirsa semua, kita jangan putus asa dari berharap. Harapan kita Allah, Allah lagi, Allah terus, Allah ya, Allah dulu, Allah lagi, Allah teruslah berhadap ya, teruslah berharap pada Allah. Nah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain daripadanya, ya hanya kepadanya lah aku bertawakal. Surat At-Taubah 129. Ini akan menenangkan kita. Kenapa? Kita tak pernah putus harapan kita yang paling kuat Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam semua urusan kita, yang menguasai apa yang ada di langit dan bumi, apalagi menguasai diri kita, apalagi menguasai masalah kita. Insya Allah pasti ada jalan keluar. Nah, yang 8, jika kamu bertanya mengapa hati ini tidak tenang, risau, gelisah, sedih, ya, maka Al-Quran menjawab dari surah Al-A'raf ayat 8, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingat, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi
tentang soal ayat 28. Jadi kalau kita ingat Allah di mana saja kita berada, banyak berzikir, tenang hati kita. Kita ini nggak tenang karena kita jauh dari Allah. Ayo ya, kafir ilallah, kita kembali kepada Allah, mohon ampunan Allah, dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, kita berjalan, Allah akan menghampiri kita berlari. Masya Allah, kasih sayang Allah luar biasa. Ayo mendekat kepada Allah, ayo berharap kepada Allah, ayo kita berlari kepada Allah. Allah akan menghampiri kita. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Masya Allah ya. Oleh karena itu kalau ingin nanti kita tenang, kita happy, tentram jiwa kita, kembalilah kepada Allah. Kalau kembali pada manusia, banyak kekecewaan yang kita akan peroleh. Kekecewaan itu akan membuat kita menjadi sedih, bertambah sedih. Tapi kalau kita ingat Allah, tenang, tentram hati kita, karena Allah segala-galanya, Allah tujuan kita. Yang ke-9, jika kamu bertanya, bolehkah aku berputus asa? Nah, Al-Quran menjawab nih. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Surah Yusuf ayat 8. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena orang mukmin itu dia kuat. Orang mukmin itu dia ya, tidak ada ujian, ada musibah, dia yakin Allah akan menolong. Dia tidak pernah putus asa. Dia merasa dia tidak pernah sendiri. Dia ada Allah yang menemani, ada Allah yang mendampingi, dan ada Allah yang akan menyelesaikan segalanya. Dia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Dia yakin Allah selalu bersamanya. Yang terakhir nih, sebenarnya banyak ya ayat di Al-Quran yang membahas masalah persoalan-persoalan hidup kita, tapi kita ambil 10 ayat saja ya. Yang ke-10 adalah surah Al-Mu'min ayat 60 kita ambil. Jika kamu bertanya, kenapa tak seorang pun yang mau memberi dan membantuku? Al-Quran menjawab, dan Tuhanmulah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ya, jadi kita merasa tak ada seorang pun yang bisa memberikan bantuan kita, menolong kita. Kita harus yakin dengan Allah. Berdoa, minta tolongnya sama Allah. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Nah demikianlah ya, masih banyak lagi sebenarnya jawaban Al-Quran ya terhadap masalah hidup kita ya. Namun kita cukupkan pada 10 ayat Al-Quran saja yang barusan kita bahas hari ini, yang menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jawaban atas permasalahan hidup kita. Kita tidak pernah sendiri. Saya berterima kasih kepada Ustadz Satria Lubis ya yang telah memberikan materi ini. Mudah-mudahan amal soleh buat Ustadz Satria Lubis ya. Jadi amal soleh beliau. Ini yang bisa saya sampaikan mengenai 10 ayat Al-Quran yang menjawab segala permasalahan hidup manusia. Kembalilah kepada Al-Quran. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, insya Allah hidup kita akan baik-baik saja. Hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kepada Allah ridhoi kita, Allah berkahi kita. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita semua dan dimasukkan semuanya ke dalam jannah surga Allah nanti bersama dengan keluarga kita, pasangan kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang kita sayangi. Alhamdulillah di ada salah kila saya mohon maaf lahir dan batin kepada para pemirsa semua. Pada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Tetap dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.